lagi di Saga Kepo. Hari ini kita di Polsek Metropolitan Setiabudi. Itu di bawah Polres Jakarta Selatan. Om Arif mau nanya tentang polisi-polisi dan Manji. Langsung ke Manji ya? Atau polisi dulu? Polisi dulu. Oke. Om memang dulu waktu masih kecil udah mau jadi polisi? Jadi Om itu dulu dari kecil sering ikut acara-acara waktu dari TK. Jadi ada acara festival, karnaval. Kebetulan Om itu memang suka banget dengan sosok polisi. Jadi Om waktu kecil udah minta ke mamahnya Om, "Mah, aku mau pakai baju polisi." Jadi betul, Om udah cita-citanya dari kecil mau jadi polisi gitu. Om, tugas Pak Polisi itu apa sih? Jadi tugas Pak Polisi itu Saga ada 3. Yang pertama adalah memelihara keamanan dan ketertiban di masyarakat. Kalau ada yang berbuat ribut dan lain-lain, nah, tugas Om adalah melakukan patroli atau mengecek langsung. Kayak Om Arif, di rumahnya Saga ini ada yang berantem. Nah, nanti Om Arif langsung, "Baik Saga, Om akan segera ke tempat Saga." Nah, jadi tugasnya menjaga lingkungan Saga itu biar aman sama tertib. Terus yang kedua, melakukan penegakan hukum. Melakukan penegakan hukum itu apa? "Om Arif, ini ada pencuri di rumah Saga, tolong dong Om," gitu. Om akan ke lokasi ke rumahnya Saga, terus Om akan melakukan pengamanan. Pengamanan tuh menangkap orang yang berbuat jahat tersebut untuk dibawa ke kantor polisi dan selanjutnya dilakukan proses hukum. Jadi orang ini harus ada punishment-nya. Terus yang ketiga apa? Tugas Om adalah melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Jadi om-om polisi itu setiap hari tugasnya itu menerima keluhan, laporan dari masyarakat seperti dari Saga, dari keluarganya Saga, kalau ada permasalahan-permasalahan yang ada di sekitar tempat tinggal Saga. Jadi tugas Om adalah memecahkan dan memberikan tindakan biar permasalahannya itu selesai. Jadi itu tugas utama Pak Polisi Saga. Ada pertanyaan lagi, Saga? Om itu kenapa suka menangkap orang jahat? Kenapa Om suka menangkap orang jahat? Pertama adalah tugasnya Om sebagai polisi, ya, seperti tadi di pertanyaan kedua Saga, ada 3 tugas pokok polisi. Nah, jadi kenapa Om harus menangkap orang penjahat? Karena memang pertama adalah kewajiban Om untuk melindungi Saga dan teman-teman atau keluarga. Jadi biar penjahat itu tidak mengganggu atau merugikan Saga dan keluarga. Jadi Om harus berbuat untuk melakukan pencegahan juga. Pencegahan itu kalau bisa sebelum orang itu bertindak, Om sudah mengetahui duluan gitu. Kalau memang sudah Saga, misalkan Om, handphone Saga barusan diambil, ada orang tuh Om gitu. Jadi Om harus mengejar orang itu. Untuk apa? Untuk pertama adalah mengembalikan handphonenya Saga. Saga akhirnya handphonenya nggak jadi hilang, jadi tidak ada kerugian. Kenapa harus ditangkap? Karena ada pertanggungjawaban dari perbuatan itu. Kenapa? Biar tidak berulang dan terjadi lagi. Artinya biar penjahat itu kapok. Jadi tugas Om itu memang harus menangkap penjahat. Oke, jadi kan biasanya itu kalau hukumannya itu kayak gimana misalnya? Kayak misalnya ada orang habis mencuri atau apa selain mencuri berbuat jahat lah. Jadi biasanya Om ke rumah Saga, Om tanya Saga, tadi habis terjadi apa? Om, handphone Saga hilang Om, tadi diambil orang tiba-tiba Om, tapi Saga nggak tahu Om orangnya siapa. Nah, nanti tugas Om kalau memang Saga tidak mengetahui siapa yang berbuat merugikan Saga itu, berbuat jahat ke Saga itu, Om akan mencari, dan kalau sampai dapat nanti Om bawa ke kantor polisi. Terus Om tanya, "Kenapa kamu mengambil handphonenya Saga? Kamu tahu nggak itu dilarang dengan aturan dan hukum?" gitu. Karena di negara kita semuanya harus patuh sama hukum. Artinya perbuatan pencurian itu tidak dibenarkan secara hukum. Jadi Om di sini akan periksa, ya. Terus Om akan
proses perbuatannya, karena mencuri itu dilarang oleh aturan hukum negara. Jadi setelah diproses hukum ya nanti seperti Saga tadi sudah ngintip kan, ada sel tahanan, ada ruang tahanan, ada ruang pemeriksaan. Jadi kalau memang dia terbukti mencuri handphonenya Saga, jadi dia harus dilakukan proses hukum. Sambil nunggu proses hukum itu nanti Om taruh dulu di ruangan tahanan sementara. Itu yang tadi Saga lihat. Tapi hukumannya itu emangnya kayak gimana misalnya? Hukumannya itu nanti untuk sambil menunggu proses hukum itu Om taruh di ruang tahanan. Jadi sambil menunggu nanti namanya pengadilan. Jadi setelah diputuskan oleh pengadilan nanti baru dikirim lagi ke namanya lembaga permasyarakatan. Jadi sebenarnya hukumannya ditahan nanti di ruang tahanan seperti Om tadi, tapi nanti ada yang lebih luas, itu di lembaga permasyarakatan. Nah kalau lama atau tidaknya dihukum ya Om, berapa lama Om yang ngambil handphone Saga dihukum? Nanti ada masa waktunya, pencuri handphone itu berapa lama hukumannya. Bisa setahun-tahun atau berbulan-bulan? Bisa. Tapi kalau misalnya sesuatu kayak mencuri handphone aja biasanya cuma berapa bulan aja? Iya, biasanya itu semua nanti yang memutuskan nanti ada hakim. Jadi tugasnya Om mencari handphone Saga sama menangkap siapa yang ngambil handphonenya Saga gitu. Setelah itu Om bawa ke pengadilan. Jadi yang pasti Om harus mastiin Saga nih aman, teman-teman Saga aman, papa sama kakaknya Saga semua aman gitu. Jadi kalau mencuri itu kadang-kadang bertahun-tahunan atau cuma beberapa aja? Nah, itu nanti hukumannya ada hukuman minimum, ada hukuman maksimum. Nanti yang memutuskan itu hakim. Apakah perbuatannya itu sangat fatal atau perbuatannya itu ringan, nanti yang memutuskan nanti di pengadilan. Jadi kalau Om menangkap, memeriksa, dan melanjutkan proses hukum itu nanti sampai dengan ke pengadilan. Jadi bisa bulanan, bisa tahunan. Tapi paling utama adalah Saga sama teman-teman juga kalau bawa barang berharga, benda berharga, ya Saga harus hati-hati juga, waspada. Karena apa? Karena dengan Saga itu membawa barang berharga dengan santai di jalan, di tempat-tempat tertentu yang seharusnya Saga harus simpen, itu rawan sekali untuk terjadinya kejahatan. Jadi kejahatan itu karena melihat oh itu ada Saga tuh lagi main handphone di pinggir jalan, itu bisa diambil itu. Jadi kalau Saga itu tidak bermain handphone, disimpan, dijaga betul barang-barang berharganya, orang itu mau berbuat jahat itu jadi susah. Jadi tidak tahu, oh Saga nggak bawa apa-apa nih, nggak ada apa-apa nih. Salah satu kejahatannya seperti itu ya. Jadi kalau baju polisi itu kok warnanya Coklat. Kayak Saga pakai. Kok nggak misalnya putih, merah, biru atau ya yang lain? Baju polisi ini ada filosofinya. Filosofinya warnanya ini kan seperti coklat, Saga lihat ini. Filosofinya itu coklat itu tanah, artinya polisi itu seperti kriteria tanah, diinjak tidak marah. Sehingga apa yang terjadi dengan tugas-tugas polisi yang sekiranya kurang pas, misalkan Om ngamanin penjahat, Om dikata-katain sama orang itu, dasar kamu polisi nggak ini hal-hal yang menyinggung, itu Om langsung mengingat, oh filosofi seragam Om ini adalah warna coklat seperti tanah, jadi harus merendah, tidak boleh mudah terpancing emosi, tugas utamanya adalah melayani masyarakat, jadi harus benar-benar membumi istilahnya. Jadi polisi itu melayani masyarakat dengan jiwa yang membumi, tidak marah-marah, tidak terpancing emosinya, terus tidak berbuat hal yang arogan. Jadi banyak filosofi coklat itu yang baik, sehingga polisi menentukan baju seragamnya warnanya coklat, bukan warna yang lain. Itu diatur juga dalam peraturan di kepolisian tentang baju seragam dinas polisi saja. Jadi ada filosofinya kenapa bajunya coklat, ya karena polisi ketemu langsung berinteraksi sama masyarakat, jadi dia harus membumi, dia harus wise, dia harus tidak mudah terpancing kalau ada hal interaksi yang kurang pas, jadi harus benar-benar sabar. Nah itu ada di filosofi warna coklat gitu Saga.
Jadi kalau polisi itu suka tembak-tembakan nggak? Misalnya kalau ada maling itu kayak tembak-tembakan. Tembak-tembakan itu adalah tindakan polisi yang paling terakhir dan terdesak, di mana diatur dalam peraturan. Jadi kapan polisi boleh melakukan tembak menembak itu ada tahapannya Saga. Tidak boleh langsung serta-merta, oh ada penjahat langsung tembak, nggak boleh. Jadi dilihat bagaimana tahap polisi boleh sampai mengeluarkan tembakan. Itu udah langkah represif, itu adalah langkah paling terakhir polisi. Tapi kalau misalnya penjahatnya itu misalnya kayak jahat banget kayak apa? Kalau misal gimana dong kalau Penjahatnya mengancam polisi, misalkan penjahatnya bawa pistol juga. Oh iya, Ya. itu baru boleh. Jadi itu polisi boleh melakukan tindakan pencegahan seperti itu jika itu mengancam nyawa daripada polisi tersebut. Jadi boleh, itu langkah terakhir. Kalau ada penjahat nanti nembak polisi, ya kebetulan Om juga pernah punya pengalaman. Om dulu ada di bidang reserse narkoba sebelum jadi Pak Kapolsek seperti sekarang. Om di bidang reserse narkoba. Pada saat itu Om mau menghadang melakukan penangkapan kepada bandar narkoba, ternyata dia mengeluarkan tembakan menggunakan senjata api. Di situ Om baru boleh melakukan upaya bela diri. Jadi cukup sering kalau di reserse itu pasti akan berhadapan seperti itu. Tapi tentunya dengan aturan-aturan dan tahapan-tahapan gitu Saga. Jadi Pak Polisi nggak boleh main asal tembak. Kecuali tadi Saga bilang, oh Om, Pak Polisinya terancam mau ditembak segala macam. Ya karena bela diri dan itu membahayakan jiwa dan nyawa petugas, kita diperbolehkan. Boleh. Membalas boleh. Jadi Om itu bukannya capek ngejar penjahat-penjahat terus? Capek nggak ya? Jadi memang Pak Polisi itu tugasnya berat Saga. Tadi kan harus merespon Saga kalau ada ada penjahat. Terus tadi Saga lihat di depan ruangan itu ada orang sedang bermasalah dalam menghadapi satu masalah, dia harus melaporkan ke kita, ke Pak Polisi. Jadi berat Saga. Makanya Pak Polisi itu ada program-program. Programnya apa? Kita melakukan pengecekan berkala itu kesehatan, olahraga. Jadi untuk menjaga fisik kita dengan tugas yang berat tersebut, kita sudah ada program-program yang rutin Saga. Jadi olahraga dan pengecekan kesehatan. Jadi berat Saga. Om aja nggak pulang-pulang. Om itu jadi di sini. Ya. Kalau polisi itu Jadi- bisa pulang nggak? Jadi tugas polisi itu tidak terbatas waktunya Saga. Di saat Saga tidur, om-om polisi ini harus melek untuk jaga Saga biar tidurnya aman, nyaman, tidak ada pencuri masuk. Tapi kalau polisi itu boleh tidur. Polisi boleh tidur dong. Tentunya kalau kita sudah dibagi-bagi waktu, kapan nih Pak Polisi yang si A untuk dia berpatroli, yang B dia waktunya istirahat. Nanti bergantian. Itu semua udah diatur Saga. Jadi waktu itu kan Om Arif tuh menangkap Manji. Emangnya kenapa Manji ditangkap? Dia emangnya penjahat? Jadi Om tanya dulu nih, Manji siapanya Saga ya? Ayah. Ayah. Emang Saga dengar cerita apa sih dari ayah? Ya waktu itu aku itu kan Manji itu aku lupa 2021 kayaknya. Terus ya kan itu kalau Manji ditangkap tuh ada kabarnya. Oh jadi waktu itu Kenapa Saga jadi jarang berkabar sama Manji ya? Ya karena ya kan kalau Manji ditangkap itu Iya. ada kabarnya, ada itu loh apa beritanya. Iya. Jadi kenapa waktu itu Manji Om tangkap? Karena Manji itu melakukan perbuatan yang dilarang sama hukum. Apa Om yang dilakuin Manji sih? Jadi Manji itu waktu itu sempet bandel ya Saga. Papa bandel nggak di rumah ayah? Nggak, baik ya. Baik. Manji itu menggunakan dan mengkonsumsi narkotika yang dimana itu dilarang di Indonesia, di negara kita. Kenapa sih Om dilarang Manji menggunakan itu? Karena memang daya rusaknya itu dan efek dari yang Manji
lakuin itu merugikan pertama kesehatannya Manji, terus kedua tentunya akan menimbulkan kecanduan sehingga akan terus-menerus mengkonsumsi narkotika tersebut, sehingga akan mempercepat kerusakan di dalam tubuhnya Manji. Jadi nggak boleh itu. Jadi Om pesen dari sekarang, dari sejak usia Saga tidak boleh sama sekali nanti ketika remaja tanamkan menggunakan narkotika. Itu tidak baik dan tidak benar, dan paling utama fatalnya adalah selain dilarang oleh hukum juga merusak ke kesehatan dan psikisnya gitu. Karena apa? Karena ada zat yang Manji itu coba itu akan menimbulkan kerusakan secara mental dan juga kerusakan secara fisik. Jadi itu benar-benar dilarang. Oke, jadi Saga tanamkan dari kecil sekarang, tidak boleh sama sekali mau atau ingin mencoba-coba nanti ketika remaja untuk melakukan yang seperti Manji lakuin. Karena apa? Karena merugikan diri sendiri dan merusak nanti masa depan Saga. Karena apa? Karena kesehatannya terganggu, karena psikisnya terganggu, jadi tidak baik. Oleh karena itu Manji Om harus tangkap waktu itu karena kedapatan menggunakan, mengkonsumsi dan juga menyimpan. Terus setelah Om tangkap waktu itu Manji akhirnya diputuskan untuk dilakukan rehabilitasi karena Manji itu sebagai pengguna ya, jadi sebagai pengguna narkotika. Beda nanti hukumannya kalau Manji itu ternyata pengedar, tapi di sini bukan. Manji ayahnya Saga itu waktu itu menggunakan karena ingin mencoba-coba. Jadi Saga tanamkan dari sekarang, teman-teman Saga juga ya, jangan sampai ada berpikiran untuk mencoba atau jauhin. Say no to drugs. Nggak akan bagus. Say no to drugs, oke? Oke. Jangan mencoba, jangan ingin tahu, jangan ingin menyimpan. Pokoknya tanamkan dari kecil Saga say no to drugs karena dilarang secara hukum. Dan not good for health. Iya, not good for health. Betul. Itu bisa merusak konsentrasi Saga. Nanti mau belajar konsentrasinya jadi terganggu. Jadi pokoknya nggak bagus lah. Oke, pokoknya tanamkan dari umur Saga, sampaikan ke teman-teman kalau ada yang misalkan Saga mengetahui itu, Om say no to drugs. Tapi kalau drugs itu kan obat. Kalau obat yang biasa itu kalau misalnya aku lagi sakit ya kan aku kadang-kadang beda jadi ya. Jadi beda. Jadi narkotika itu zat-zatnya beda sama obat dari dokter yang Saga konsumsi kalau sakit, beda. Yang itu kan yang pills loh. Iya, pil. Karena bentuk narkotika itu adalah ada yang berbentuk alami seperti yang dicoba sama Manji. Terus yang kedua ada yang sintesis. Sintesis itu adalah bahan kimia. Ada yang semi sintesis. Jadi banyak sekali bentuk-bentuk narkoba itu ada beberapa golongan. Jadi paling benar nanti ketika Saga udah belajar tahu, oh ini ada kategori narkotikanya, itu nggak bagus, jangan dicoba. Kalau yang obat untuk pilek itu nggak apa-apa? Itu nggak apa-apa. Kalau obat dokter dan untuk penyembuhan seperti sehari-hari itu beda ya sama narkotika. Tenang saja, itu udah diatur sama Departemen Kesehatan. Kalau ini adalah obat yang memang dilarang satu dunia, semua secara universal karena itu menyebabkan kerusakan mental dan juga secara fisik kesehatan Saga. Yang biasanya Saga kuat berlari jadi lemes, terus yang biasanya Saga konsentrasinya bagus kalau menghafal pelajaran jadi nggak bisa menghafal. Jadi paling tepat say no to drugs. Jadi kalau misalnya nggak boleh, kalau misalnya drugs dan narkotik itu nggak boleh, itu kenapa masih ada orang yang itu loh, kan Manji itu dapat dari orang. Kenapa masih ada orang yang jual-jual? Itulah kembali itu ada di tugas fungsi reserse narkoba. Kalau di polisi itu fungsinya itu Saga. Tugasnya apa? Tugasnya adalah selain mengamankan seperti Manji yang sebagai pengguna, juga paling utama adalah melakukan pencegahan penangkapan pada penjual-penjual. Penjual itu disebut bandar, pengedar. Itu yang misi utama kita sebagai fungsi reserse narkoba itu untuk mencegah. Kenapa masih
banyak Om. Ya karena peredarannya cukup marak. Karena apa? Karena Indonesia ini termasuk sebagai marak ya, sebagai sasaran utama pengedar di luar negeri untuk memasukkan narkoba. Karena apa? Marketnya luas. Jumlah jiwa penduduk Indonesia itu besar. Kok bisa luas? Ya jadi karena penduduknya itu banyak, harus kita itu sangat berpotensi menguntungkan mereka para pengedar itu. Jadi penjual-penjual tenang saja, kita dari mulai Pak Presiden, Kepala Kepolisian Republik Indonesia sampai level Om semuanya diperintahkan untuk melakukan pencegahan adanya peredaran narkotika. Jadi kita tangkep-tangkepin terus kok bandarnya. Jadi tadi aku kan lihat ada orang lain di sana. Mereka polisi juga, tapi kenapa nggak pakai seragam yang kayak ini loh? Baik, jadi kalau seragam itu yang tadi Saga tanya, kenapa Om kok ada tadi polisi lain nggak berseragam? Jadi memang tugasnya adalah melakukan undercover, penyamaran. Kenapa Om harus nyamar? Karena untuk mengetahui kejahatan, untuk mendapati sebuah informasi, data itu biar tidak ketahuan sama penjahatnya atau pengedarnya, yaitu harus menggunakan baju yang tidak langsung itu polisi gitu. Ini kalau ini kan baju udah langsung kabur nanti gitu. Jadi biar bisa ditangkap. Tapi kalau undercover itu punya alat-alat polisi gak kayak handcuff? Jadi perlengkapannya itu banyak, semuanya ada, termasuk handcuff juga. Tapi diumpetin? Iya, handcuff, senjata api itu selalu digunakan selalu dibawa oleh polisi-polisi yang berbaju biasa, berbaju sipil kalau kita nyebutnya di polisi. Jadi mereka selalu membawa itu. Handcuff selalu pasti ada karena mereka langsung berinteraksi langsung dengan kejahatan. Jadi ketika ada penjahat ditangkap, langkah utamanya adalah melakukan pelumpuhan atau dalam artian harus di handcuff biar tidak melakukan perlawanan. Seperti itu Saga. Kok anak-anak itu takut sama polisi? Masa? Saga takut nggak sama Om? Masa sih, kata siapa? Nggak tahu, Tapi ada yang takut sama Pak Polisi. Harusnya nggak perlu takut karena kan tugas polisi. Kan Saga kalau ada penjahat atau apa pasti nelponnya polisi. Jadi harusnya Saga tidak perlu takut. Justru kita yang membuat aman Saga, jadi nggak perlu takut. Kalau masih ada yang takut sama Pak Polisi, tenang Saga. Kita ada program dari kepolisian itu namanya Polisi Sahabat Anak. Polisi Sahabat Anak apa sih Om? Polisi Sahabat Anak itu adalah kerjasama pihak kepolisian dengan sekolah-sekolah untuk meluangkan waktu mengetahui atau mendatangi langsung ke kantor polisi. Di situ nanti teman-teman Saga diajak keliling kantor polisi, dikasih tahu ini tugasnya apa polisi ini fungsinya apa. Jadi banyak sekali Saga aktivitas di kepolisian. Nah itu nanti ada dalam pengenalan Sahabat Anak. Terus juga ada perlombaannya juga, kerjasama dengan sekolah-sekolah. Namanya Pocil, polisi cilik. Itu aktivitasnya sama, kita kayak baris berbaris, bagaimana sebagai pengenalan tugasnya polisi, itu banyak sekali. Salah satu contoh adalah polisi lalu lintas. Mis kayak anak-anak itu kayak dokcil di sekolahku, tapi jadi polisi. Kayak gimana kalau Pocil itu? Pocil itu nanti Saga berkumpul di kantor polisi. Enggak, tapi kalau sekolah yang punya yang team up dengan program ini kayak gimana Pocil itu? Jadi programnya nanti bekerja sama kepala sekolahnya Saga abis itu bisa juga polisinya yang datang ke sekolah Saga, bisa juga nanti Saganya yang datang ke kantor polisi. Tapi kayak gimana tugas-tugasnya kalau Pocil itu? Pocil itu nanti Saga dikenalin tugas tadi. Polisi yang undercover, terus polisi yang berseragam. Terus apa sih Om tugasnya? Ya. Emangnya nangkep penjahat gak? Enggak. Jadi pengenalannya itu tidak langsung ke nangkep penjahat Saga. Jadi enggak akan. Jadi Saga diperkenalkan tugas-tugas aktivitas sehari-hari Pak Polisi yang tentunya ada di kantor polisi. Contoh, kalau Saga nanti dikasih materinya adalah
polisi tentang lalu lintas, itu nanti Saga diajarin bagaimana gerakan-gerakan atau bagaimana Saga sebagai polisi lalu lintas. Jadi diajarin mengatur jalan raya seperti apa, itu nanti diajarin semua, nanti dikenalin semua. Nanti Om ajak Saga sama teman-teman untuk jadi polisi sahabat anak. Jadi kalau misalnya aku pas udah besar tuh mau jadi polisi, gimana Om caranya? Kalau Saga mau jadi polisi, pertama ya Saga harus rajin belajar. Kenapa? Karena nanti ada tes secara akademik. Jadi Saga dimulai dari sekarang harus rajin belajarnya. Karena nanti ada standar akademis yang Saga harus lakukan untuk tes. Kedua apa Om? Kedua, Saga harus sehat. Bagaimana? Ya Saga berarti harus menjaga terus kesehatannya. Karena apa? Karena tugas Pak Polisi itu berat. Tadi Saga kan sampein gimana nanti Saga mau jadi polisi. Paling utama dari umur saat ini adalah pertama Saga menanamkan cita-cita masa depan Saga mau jadi polisi, harus belajar, harus rajin, harus sehat. Dan kalau Saga nanti punya kemampuan seperti ini, Saga ini udah dari kecil udah punya kemampuan komunikasi, nanti di kepolisian tuh ada fungsinya humas. Itu Saga bisa beraktivitas seperti ini dengan membawa nama kepolisian. Jadi Saga harus belajar dan harus sehat paling utama. Harus pakai matematika gak? Semua tesnya nanti ada. Hah, ada matematika? Jadi Saga makanya harus belajar betul dari umur sekarang, karena nanti tesnya itu adalah setelah Saga lulus high school, setelah Tapi SMA. kenapa harus pakai matematika? Jadi memang namanya tesnya ujian akademis. Akademis itu termasuk salah satunya ada matematika. Nanti emangnya kalau tangkep penjahat itu pakai matematika kayak 1+1? Jadi semuanya itu gini, Saga harus mempunyai kemampuan itu juga, karena gimana pun math itu dipakai dalam aktivitas sehari-hari. Matematika kan paling nggak Saga menguasain. Jadi karena aturan akademisnya Saga melewatin tes itu, jadi harus menguasai semua ya, bukan cuma matematika aja. Tapi kalau Saga punya kemampuan seperti sekarang, nanya-nanyain Om udah berani, berarti Saga punya potensial khusus. Nah itu nanti ada pertimbangannya sendiri untuk Saga bisa masuk polisi. Saga, jadi kan tadi Saga udah panjang lebar tuh nanya tentang Om. Sekarang boleh nggak kalau Om yang nanya? Saga, Om mau denger dong lagu Telur Dadar ya? Lagu Telur Dadar? Iya, itu soalnya anak Om namanya Rami tuh suka banget lagunya Saga, Telur Dadar. Coba, Om mau denger lagunya seperti apa? Telur dadar, kamu di mana telur dadar? Kamu pergi kemana telur dadar? Aku mencarimu, kamu di mana? Aku pengen makan telur dadar. Keren, tos dulu kita. Saga sendiri yang buat apa dibantuin papa tuh? Waktu itu aku itu lagi sama Dede, 2017. Lagi sama Dede Manji dan aku lagi di kasur pas masih di rumah lama loh, lagi tidur, lagi main aja. Terus jadi spontan ya? Terus aku random nyanyi lagu itu loh, Telur Dadar, spontaneous. Aku kan nggak inget, tapi nggak tahu, aku lupa kenapa aku tiba-tiba nyanyi itu. Om ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira setelah Saga datang ke kantor, Om nanya tugas Om, Saga mau pilih profesi nanti kalau udah gede seperti Manji atau mau jadi polisi seperti Om Arif? Aku itu bakatnya itu nyanyi ya. Jadi tertarik gak Saga mau jadi polisi? Penerusnya Om nanti? Aku maunya jadi penerus bapakku. Nanti Om perkenalkan program di Polisi Sahabat Anak biar Saga mau jadi penerus. Karena apa? Polisi juga butuh penerus-penerus di masa depan seperti Saga yang pinter-pinter. Dan polisi juga tidak membatasi Saga untuk punya kemampuan bernyanyi. Jadi tapi kan aku kalau di masa depan tuh mau jadi penyanyi kayak bapak aku. Oke, ya udah. Tapi tertarik nggak mau jadi seperti Om? Mungkin. Belum tahu. You use the uniform, kamu bisa nolongin orang,
kamu bisa membantu orang, menjaga orang biar tidak kena sama penjahat. Ada nggak mau ngejagain? Bisa jagain mama tuh. Tapi nyanyi juga bisa kok jagain, ya kan? Dan tapi yang aku nggak mau kayak Manji itu, aku nggak mau narkotik Ya. dan rokok. Ya, Om juga titip pesan buat Saga dan teman-teman, jauhin namanya narkotika atau narkoba, atau jangan mencontoh seperti Manji. Jadi kalau Saga mau jadi penyanyi tidak perlu seperti mencoba-coba. Iya, kan nanti suaranya kalau di asping itu malah jelek. Iya. Makanya setelah Papa ketemu Om, habis itu direhabilitasi, Papa langsung berkarya lagi tuh kalau nggak salah ya. Pokoknya sukses buat acara Saga ya. Terus pesen Om untuk teman-teman Saga, tonton terus acaranya Saga karena banyak sekali hal-hal yang menarik yang bisa ditemuin di acara Saga. Jadi jangan lewatkan, dan Om apresiasi bener karena jarang yang seperti Saga. Om jujur nih, walaupun Om banyak ketemu orang, ketemu Saga ini deg-degan. Padahal Om Kapolsek biasa ketemu sama penjahat takut deh kan. Kenapa takut sama aku? Iya, karena Saga. Kan aku nggak jahat. Karena Saga menurut Om sangat pintar. Jadi pertahanin terus. Jadi yang lain contoh dan tiru seperti Saga. Terima kasih Om Arif atas waktunya mau ditanya-tanyain dan di Saga Kepo. Ya. Jadi jangan lupa kepo hari ini. Jadi waktu itu Om Arif tuh menangkap Manji. Ini pertanyaan sulit tuh. Gue harus jelasin ke anak ya kan.